Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah, NIM 4421035. Baiklah, saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya, yaitu Prodi Sejarahan Islam, pengantar sejarah Islam. Yang pertama, menjelaskan tentang masa Nabi Muhammad, periode Mekkah dan Madinah. Periode Mekkah, Nabi Muhammad menitik beratkan pembinaan moral dan akhlak secara tauhid kepada masyarakat Arab yang bermukim di Mekah. Masa penyebaran risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW pada awalnya disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, beliau segera kembali ke rumahnya dan memberitahukan berita ini kepada istrinya pada 3 tahun pertama. Dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW mulai melaksanakan dakwah Islam di lingkungan keluarga, mulai dari istri Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau, Zaid bin Tasib, bekas budak beliau. Di samping itu, juga banyak orang yang masuk Islam dengan peraturan Abu Bakar dengan julukan As-Sabiqunal Awalun, yaitu orang-orang dahulu yang pertama masuk Islam. Namun, dakwah yang dilakukan beliau tidak mudah karena mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy. Hal tersebut timbul karena beberapa faktor. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Nabi juga mengajarkan pokok-pokok ajaran tauhid kepada masyarakat Arab. Nabi juga mengajarkan Al-Quran kepada umatnya yang akan menjadi warisan turun-temurun yang menjadi pedoman bagi kaum muslimin sepanjang zaman. Periode Madinah, kaum Quraisy yang keras hatinya, para pemuka suku dahulu, kaum Quraisy di Mekah membuat Nabi untuk hijrah ke Madinah. Pada periode Madinah, diawali dengan sejumlah penduduk Yastrib datang ke Mekah untuk berhaji. Mereka terdiri dari suku Aus dan Khazraj yang masuk Islam. Kota Yastrib sesudah hijrah Rasulullah ke sana menjadi pusat Islam dan kaum muslimin serta terkenal dengan sebutan Madinatun Nabi, yaitu kota Nabi. Kota Madinah pada periode ini ditandai dengan pengenalan awal berbagai sisi lain syariat Islam berupa peribadatan atau ubudiyah seperti sholat, puasa, zakat maupun haji. Disosialisasikan selama periode ini konsep jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Rasulullah SAW membangun tempat ibadah yang bertujuan untuk ibadah dan untuk mempersatukan kaum muslimin dengan musyawarah dalam merundingkan masalah yang dihadapi. Selain itu, pusat pemerintahan yang persaudaraan kaum muhajirin dan ansar. Dengan hijrahnya Rasulullah ke Madinah, komposisi penduduk di sana menjadi 3 kelompok. Yang pertama kaum muhajirin, yang kedua kaum ansar, dan yang ketiga kaum Yahudi di Madinah. Soal yang kedua yaitu ibrah yang dapat kita ambil dari mempelajari masa Nabi periode Mekkah dan Madinah. Ibrah dapat diambil dari bahasa Nabi Muhammad periode Mekkah dan Madinah. Pelajaran dapat diambil dari strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah, diantaranya itu memulai berdakwah pada diri sendiri. Maksudnya, sebelum mengajak orang lain meyakini kebenaran Islam dan mengamalkannya, maka terlebih dahulu orang yang berdakwah itu harus meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya. Metode yang dipakai dalam melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdakwah itu wajib bagi Rasulullah SAW dan umat Islam dimanapun dan kapanpun. Dalam berdakwah dilandasi adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meneladani strategi Rasulullah SAW dalam membentuk masyarakat Islam atau masyarakat Madani di Madinah, yakni masyarakat yang menerapkan ajaran Islam pada seluruh aspek kehidupan sehingga terwujud kehidupan bermasyarakat yang baldatun thayyiban wa rabbun ghafur, masyarakat yang baik, aman, tentram, damai, adil, dan makmur. Di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ampunannya.
Ukhuwah Islam yang telah dilakukan oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansar dapat memberikan rasa aman dan tentram. Nabi mengajarkan persatuan dan saling menghormati antar agama. Menumbuh kembangkan tolong-menolong antara yang kuat dan lemah, yang kaya dan miskin. Dengan persaudaraan yang telah dilakukan oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansar dapat memberikan rasa aman dan tentram. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari periode Madinah yaitu persatuan dan saling menghormati antar agama. Dan menumbuh kembangkan tolong-menolong antara yang kuat dan lemah, yang kaya dan miskin. Dan ibrah yang dapat kita ambil dari masa Nabi periode Mekkah adalah yang pertama, menyadari bahwa melalui kesabaran dan keulatan dalam berjuang menegakkan agama Allah pasti akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Memahami bahwa tugas seorang rasul hanya sekedar menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang rasul tidak bisa memberi petunjuk atau hidayah bahkan kepada keluarga atau orang yang sangat dicintainya. Memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji seseorang yang akan terpilih menjadi utusan atau rasulnya. Memahami juga Nabi Muhammad SAW sangat bijaksana, pandai menggunakan kesempatan yang berharga, dapat menarik perhatian orang tanpa menimbulkan kebosanan. Dan juga meneladani Nabi Muhammad yang bergelar uswatun hasanah, artinya tingkah laku dan amal perbuatan Rasulullah SAW sehari-hari adalah teladan yang baik, terutama terhadap ajaran Islam yang didakwahnya. Yang ketiga, menjelaskan apa kaitan atau hubungan masa Nabi periode Mekkah dan Madinah dengan mata kuliah sejarah peradaban Islam. Hubungan sejarah peradaban Islam dengan periode Mekkah dan Madinah adalah karena masa Muhammad periode Mekkah dan Madinah adalah sejarah Islam di mana pada awal mulanya Islam itu terbentuk, yaitu adalah pada masa sejarah. Tentu saja pada mata kuliah kita itu mengulang sejarah masa lalu yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Masa Mekkah Madinah itu yang terbagi menjadi dua periode. Jadi, apa kaitannya? Tentu saja ada kaitannya karena pelajaran kita itu mengulang sejarah peradaban Islam, karena masa periode Madinah dan Mekkah itu adalah masa pertama kalinya Islam masuk ke Indonesia. Sekian yang dapat saya jelaskan dari sekian materi. Jika ada kesalahan, kurang enak penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.